Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum PAI Ibu Elna Nelis MPD, dan yang saya banggakan pula teman-teman seperjuangan yang semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Arif Fakih Firdaus, dari kelas PAIC semester 6. NIM saya 1812187, yang dimana saya akan menyampaikan materi saya, yakni tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya, dan juga zakat dan hikmahnya. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Adapun materi yang pertama tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Merujuk pada buku siswa fikih pendekatan saintifik kurikulum tahun 2013, di mana saya akan memaparkan hasil konteks ataupun tema atau teks mengenai unit yang relevan. Berikut pembahasannya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang pembahasan pertama dari materi saya, yakni yang pertama itu tentang pengurusan jenazah dan juga hikmahnya. Pengurusan jenazah dan hikmahnya, dimana kita tahu tentang adanya, sebelum kita mengalami kematian, pasti di situ kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah gejala saat mendekati kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian, ya, itu disebut sakaratul maut. Kemudian dengan sakaratul maut tadi ada beberapa gejala-gejala yang juga bisa dikatakan masuk, ya, dalam kriteria sakaratul maut. Diantaranya gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, ya kan? Kemudian juga rasa lemah dan juga lemas terhadap tubuh kita, kemudian kantuk, ya, dan kehilangan kesadaran, serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Karena kenapa? Dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, ya, yang mencapai otak kita. Kemudian ia menjadi bingung, kan? Si manusia ini akan menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium. Delirium itu bisa dikatakan semacam gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, kemudian juga halusinasi, ketegangan otak, dan juga kegelisahan pikiran atau kegelisahan fisik. Kemudian juga gejalanya menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernapas menjadi lambat. Kemudian ada penurunan tekanan darah, menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah
dan juga kepayahan. Itu pembahasan mengenai. Kemudian ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati oleh saudaranya yang hukumnya fardu kifayah, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Apa sih mengkafani jenazah itu? Yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih, dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, tidak asal-asalan dalam mengkafani jenazah. Dan kemudian yang ketiga, mensalatkan jenazah, mendoakan dan memohonkan ampun serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal dunia. Kemudian yang keempat, menguburkan jenazah. Disemayamkannya jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan di akhirat. Itulah 4 syarat yang harus dilakukan oleh keluarga atau keluarga yang telah ditinggal mati oleh saudaranya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang zakat dan hikmahnya. Pengertian zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Hukum dari zakat ini ialah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Kemudian zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Itu pembahasan tentang zakat sebelum kita masuk ke dalam poin-poin zakat. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Apa saja sih macam-macam zakat? Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan juga halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembalikan, misal melalui kegiatan usaha seperti perdagangan dan lain-lain. Kemudian milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. Selanjutnya, mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban bayar zakat. Kewajiban bayar zakat itu sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Itu adalah syarat-syarat terkait syarat-syarat harta kita yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada kegiatan. Yang pertama, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, yang dimana terdiri yang pertama observing atau mengamati. Peserta didik mengamati dan membaca tayangan slide PowerPoint materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, guru membagi kelas menjadi 8 kelompok diskusi untuk membahas studi fikih tentang ketentuan zakat dalam Islam. Kemudian B, ada questioning atau menanya. Siswa menanyakan hal-hal yang terkait dengan slide PowerPoint. Kemudian guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan studi fikih tentang ketentuan zakat dalam Islam.
Kemudian C, ada eksplorasi. Guru memfasilitasi peserta didik dan memberi kesempatan untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan tanggapan dalam diskusi serta mendokumentasikan secara tertulis pada masing-masing kertas kerja. Guru mempersilahkan peserta didik belajar dalam kelompoknya. Kemudian D, ada eksperimen atau mencoba. Masing-masing kelompok menjelaskan tentang topik yang diperoleh. E, communication atau mengkomunikasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mengenai topik yang diperoleh. Peserta didik dari kelompok lain menanggapi. Guru memberikan konfirmasi dari setiap jawaban yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan akhir. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi dengan menanyakan apa yang telah dipelajari dan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Kemudian guru memberikan evaluasi kepada peserta didik. Guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai materi ajar kurban dan akikah. Guru mengakhiri pertemuan dengan membaca hamdalah bersama, kemudian bersama-sama, kemudian mengucapkan hamdalah bersama-sama dan keluar dari ruang kelas. Selanjutnya ada kegiatan aspek life skill yang dikembangkan. Yang pertama ada pendahuluan, apresiasi dan motivasi. A, memberikan salam dan memulai pelajaran dengan berbasmalah serta mengecek siswa yang tidak masuk. B, memberikan persepsi atau materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan serta memberikan motivasi. Kemudian C, menyampaikan kompetensi dari materi yang telah diajarkan. D, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan. 2. Kegiatan inti. A, guru menunjuk salah satu seorang siswa untuk menjelaskan pengertian tentang zakat dan hikmahnya. B, siswa membuka Al-Quran untuk mencari dalil yang berkaitan dengan materi atau eksplorasi. C, siswa ditunjuk dalil nakli tentang zakat dan hikmahnya. D, siswa membaca dalil nakli yang berkaitan dengan materi atau yaitu tentang zakat dan hikmahnya. G, siswa mengidentifikasi tentang zakat dan hikmahnya. D, menutup pelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.